Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Nurul Iman, yang saya hormati imam sholat subuh pada pagi ini, yang saya hormati segenap jamaah pengajian Kitab Riyadhus Shalihin yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan, kita niatkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudari kita, semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa kucurkan rahmat dan ampunannya kepada beliau-beliau semua. Saudara kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat musibahnya. Kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih terkait dengan penjelasan ikhlas wa ikhdarin niyati, dan menghadirkan niat di semua amal ibadah kita. Ikhlas itu tempatnya di hati. Ikhlas itu tempatnya di hati. Saking samarnya ikhlas itu, itu yang tahu hanya pemilik hati, kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga niat, mahallun niat, tempatnya niat itu fil qalbi, di dalam hati. Tujuannya apa? Untuk membedakan mana ibadah, mana olahraga. Ibu kalau niat duduk di masjid, cuma niatnya duduk saja,
nunggu apa? Nunggu orang datang misalnya. Tidak diniatkan itu sebagai ibadah, sebagai niat i'tikaf, sebagai niat taqarrub ilallah, maka itu tidak dinilai sebagai ibadah. Ini untuk menjelaskan posisi betapa agungnya niat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah. Bahwa kita semua ini tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi bagaimana ibadah yang diminta? Bagaimana ibadah dalam standar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibadah yang seperti apa? Mukhlisina lahuddin. Ibadahnya orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Liwajhillah, bahwa dia melakukan ibadah ini semata-mata karena Allah. Ukuran semata-mata karena Allah yang tahu kan kita. Ada orang datang ke masjid pakai bajunya rapih, minyak wanginya banyak, sehingga ketika lewat udah 10 meter wanginya masih kecium. Pakai peci bagus, sarung bagus, masuk ke dalam masjid, ya, jamaah sudah pada hadir di masjid, dia terlambat sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Begitu Allahu Akbar, dalam hatinya, keren banget gua nih, gagah banget gua nih, soleh banget gua nih. Maka ukuran keikhlasan itu kemudian dipertanyakan, apakah dia hadir dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau muncul di dalam hatinya perasaan bangga, perasaan jumawa dan lain sebagainya. Memang ini soal ikhlas ini rumit, tempatnya di dalam hati. Ya, ikhlas, ria, syirik itu persoalan yang tipis banget. Ya. Saking tipisnya itu seperti menemukan semut kecil. Ya. Semut yang kecil, semut yang gigit kecil, gatel itu warnanya hitam, yang nempel di batu yang hitam di dalam gelapnya malam. Susah nggak nyari semut hitam nempel di batu di dalam gelapnya malam? Maka persoalan ini cuma kita yang tahu. Hunafa'a wa yuqimus sholata, orang-orang yang meniti jalan lurus, istiqomah, ya, jalan tauhid. Tauhidnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ini salah satunya yang terkenal adalah penghancuran patung
patung-patung berhala. Patung-patung yang dibikin dengan tangannya sendiri oleh kaumnya, ya, sudah dibikin, ya, dicetak, diukir, dipahat dengan tampilan imajinasinya masing-masing. Habis itu disembah. Ya. Termasuk, ya, ketika itu adalah tradisi menyembelih. Menyembelih itu, ya, memotong hewan yang dipilih tujuannya untuk menghormati Tuhannya. Jadi tradisi menyembelih itu memang sudah dilakukan bahkan semenjak zaman Nabi Adam. Wa yuqimus sholata, dan untuk untuk melaksanakan sholat, ya, mengikomahkan sholat, mendirikan sholat. Dikasih contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan yang paling sulit ketika ibadah yang ikhlas itu yang disebut contohnya adalah sholat. Kita sholat, kata Imam Ibnu Athaillah di dalam hikam itu, orang kalau hatinya kepingin bersih, latihannya uzlah, menyepi di mana? Di dalam kamar, di tengah malam, lampu dimatikan, tidak ada yang lihat sholatnya seperti apa. Kita kalau sholat Jumat, kira-kira malu nggak kalau sholat pakai sarung yang sudah dipakai seminggu buat tidur sama kaos partai? Malu nggak? Malu nggak, Pak? Oh, malu. Harus pakai yang bagus, Bu. Baju siapin, Bu. Pokoknya yang bagus, disetrika, disemprot minyak wangi. Sarungnya yang bagus, Bu. Atlas yang baru dibeli kemarin. Pecinya yang bagus, Bu. Kenapa? Gak enak dilihat sama yang lain. Pertimbangannya adalah pandangan manusia. Itu kita ibadah, kalau masih memikirkan pandangan manusia, berarti itu bermasalah. Perintahnya jelas, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakailah pakaian terbaik kamu ketika masuk masjid. Tujuan pakai pakaian yang terbaik itu untuk menghormati Allah, mengagungkan Allah, atau demi pandangan manusia kepada kita. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, kalau masih berpikir pada pandangan manusia, masih memikirkan pujian manusia, masih memikirkan celaan manusia, maka sebaiknya Anda menghindar dari manusia ketika beribadah. Para ulama-ulama dulu uzlah, seperti uzlahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke goa, seperti uzlahnya para anbiya, seperti uzlahnya para aulia. Zaman sekarang uzlah itu, ya, tidak kemudian kita pergi ke gunung, ya, pergi ke pantai, tidak. Uzlah itu di dalam kamar, lampu dimatikan, sholat sendirian. Anda sholat cepat, tidak ada yang lihat. Anda sholat lama, nggak ada yang lihat. Anda baca bacaan salah, tidak ada yang dengar. Anda nangis, nggak ada yang peduli.
Sehingga ukuran keikhlasan kita itu bisa ditata ketika kita berada di dalam kesendirian. Sholat ini persoalan yang berat. Awaluma yuhasabu bihi as-sholah. Yang paling pertama dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya benar, kesononya udah pasti benar. Ini kadang-kadang lagi baru mau sholat aja niatnya udah beda. Mau taraweh, kenapa Pak taraweh? Nggak enak, nggak pernah datang. Ini nggak enaknya sama Pak RT, sama Pak RW, sama Ketua DKM. Nggak enak, nggak pernah datang. Bukan nggak enak kepada Allah Subhanahu. Maka cara kita mendekati kepada Allah itu yang seperti saya sampaikan kemarin itu levelnya itu bukan pada kewajiban, ya. Bukan pada fi'lus sholah, tapi iqamatus sholah, mendirikan sholat. Sholat bagaimana yang mendirikan? Sholat sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Kalau kewajiban itu seakan-akan kita dipaksa. Tapi kalau kebutuhan, saya tanya Bapak Ibu, kira-kira makan itu kewajiban apa kebutuhan? Makan itu kewajiban apa kebutuhan? Ada nggak orang yang dipaksa suruh makan karena udah 3 hari nggak mau makan? Orang sehat, orang normal, bahkan orang gila, urusan makan itu nggak perlu dipaksa. Maka sholat itu jadikan sebagai kebutuhan kita. Ya. Sudah lama nih nggak tahajud, rindu sama Allah, butuh sama Allah, sholat. Udah lama nih nggak iktikaf di masjid, rindu sama Allah, butuh sama Allah. Urusannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan Allah itu sebagai tujuan, bukan sebagai perantara. Saya mau sholat, tahajud, mau ngapain? Mau minta rezeki sama Allah. Itu Allah dijadikan perantara, rezeki dijadikan sebagai tujuan. Maka persoalan sholat ini menjadi satu persoalan yang luar biasa di dalam apa? Di dalam keikhlasan ibadah. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Orang kalau bayar zakat, ada loh orang ya Pak Nur Salim bayar zakat, kalau nggak diumumkan nggak mau. Gak usah jauh-jauh sedekah. Alhamdulillah Masjid Nurul Iman telah menerima amal dari Bapak Fulan bin Fulan sebesar 1 juta rupiah. Tetangganya yang lain tidak terima, besok tolong umumin saya nyumbang 1.100.000. Tapi begitu nyumbangnya 100.000, nyumbangnya 50.000, tolong dicatat sebagai hamba Allah Subhanahu. Memang persoalan berat lagi. Maka yang namanya ikhlas itu adalah faqdul ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika tidak ada muncul kata ikhlas di dalam hati kita. Sama seperti kita buang hajat, ya, buang air besar, itu kan tidak pernah kita pikirkan kapan kita makan enak kemudian kita buang air besar. Pernah nggak kita ingat? Tidak pernah kita ingat. Karena sejatinya yang namanya zakat, yang namanya sedekah, itu kan dalam rangka apa? Membersihkan harta kita dari hak-haknya orang lain. 2,5% sedikit.
Sedikit 2,5% bagi yang duitnya sedikit. Tapi kalau duitnya banyak, kalau 100 miliar, 2,5%-nya berapa? 2,5 miliar. Kalau punya duit 100.000 zakat. Kalau punya duit 100.000, ya, ini kita mau belajar ikhlas nih. Niat sedekah. Punya duit 100.000, maka 2.500 minimal kita infakkan. Itu kerasanya masih kecil. 1 juta ngasihnya berapa? 25.000. 10 juta ngasihnya berapa? 250.000. Begitu 1 miliar, 100 miliar, kerasa nggak makin berat? Ini juga dialami oleh misalnya seorang sahabat yang dicatat, Sa'labah bin Hakim al-Ansori, yang pada awalnya beliau adalah miskin, kemudian ketika berada pada satu kondisi di mana beliau dikabulkan doanya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kambingnya yang cuma 2 berkembang menjadi ribuan, belasan ribu. Ya kan? Orang kalau punya 40 kambing, zakatnya 1 kambing. Kalau 40 kambing. Kalau 400 kambing, zakatnya 4 kambing. Kalau 4.000, 40 kambing. 14.000, 40.000, udah makin pusing nih. Maka persoalan zakat, persoalan sedekah, persoalan infak, itu adalah persoalan-persoalan yang seringkali hati kita juga ikut bermasalah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat yang lain, Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di dalam ayat yang lain dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun fa innal wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak akan memperoleh yang namanya kebaikan berupa rahmatnya Allah hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Yang kita cintai apa? Harta. Yang kita cintai apa? Hewan ternak. Sehingga pada hal-hal yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu cinta sama aku, infakkan dong 2,5%. Minimal itu 2,5%. Tapi jangan karena orang lain, jangan karena pujian orang lain, jangan takut karena celaan orang lain, tapi semata-mata karena untuk menjalankan perintahku. Fa innallaha bihi alim. Maka segala sesuatu yang sudah kamu infakkan, apakah infaknya karena Allah, apakah infaknya karena takut, apakah infaknya karena pujian orang lain, fa innallaha bihi alim. Allah tahu, Allah maha tahu apa yang kamu infakkan itu sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Jadi tidak ada ceritanya kemudian nanti di akhirat datang dengan amal banyak, ya, tapi seperti apa? Ciki yang isinya angin, begitu dicetos kosong, nggak ada apa-apanya. Ya. Karena apa? Karena ikhlas itu adalah ruh. Ikhlas itu adalah ruhnya. Sementara yang namanya perbuatan itu adalah casingnya.
Jadi kalau kita ibaratkan dengan ciki itu seperti ya ciki yang penuh tapi isinya angin. Bagaimana rasanya kita merasa datang dengan amal yang banyak, sholat yang banyak, wirid yang banyak, zikir yang banyak. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pada itu. Sehingga dalam hadis itu ada orang kaya datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, datang dengan setumpuk amal ibadah. Begitu datang menghadap Allah, saya sudah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, bohong. Itu rasanya bagaimana, Johan? Sudah berada di titik akhir, sudah merasa berinfak banyak, sudah merasa membantu orang, sudah merasa membantu masjid. Begitu sampai di hadapan Allah, bohong. Ya. Ada ulama, ada kiai, ada habib datang menghadap Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, saya sudah mengamalkan ilmu saya, menyampaikan ilmu saya kepada masyarakat, kata Allah, bohong. Ada orang ahli Quran, bacaannya bagus, suaranya bagus, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, saya sudah mengamalkan, saya sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Quran dan mengamalkannya. Kata Allah, bohong. Itu di dalam hadis ada. Sehingga persoalan ikhlas ini harus betul-betul kita tata di dalam hati kita. Coba ketika sholat, udah jangan pikirkan pandangan orang lain. Ya. Ketika berinfak, bersedekah, tangan kiri nggak boleh tahu. Bahasanya tangan kiri itu bukan kemudian sedekah, tangan kirinya taruh di belakang, bukan. Itu semacam majaz, semacam simbol. Jangankan tangan kiri saja tidak boleh tahu, apalagi orang lain. Agar apa? Agar tidak kotor hati kita dengan pandangan orang lain. Kalau sedekah, tetangga kiri kanan harus tahu, repot nanti. Karena yang dihitung adalah pandangannya manusia. Allah berfirman di surat Al-Hajj, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu tidak butuh dagingnya, Allah itu tidak butuh darahnya. Ini tradisi kaum-kaum sebelumnya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ini persoalan hati lagi. Zaman dulu kaum musyrik Mekah, sebelum datangnya baginda Rasulullah, itu kalau nyembelih hewan untuk Tuhannya, itu begitu disembelih, darahnya ditempelin ke badan. Kayak mirip kita sekarang nih, mau Idul Adha, ya, begitu nyembelih kambing itu kan ada apa namanya, lubang untuk darahnya. Pernah lihat nggak ketika nyembelih? Ya, begitu ditaruh di kedebong pisang, disembelih, darahnya ngalir ke bawah ke lubang. Ada orang-orang yang begitu selesai disembelih, kedua kakinya dimasukin ke dalam lubang yang berisi darah. Kenapa begitu? Katanya biar afdol, Pak Ustaz. Saya bilang, yang ada kamu kena penyakit ini, masukin kaki ke dalam darah, karena tidak cuma darah satu kambing. Orang-orang zaman dulu itu begitu selesai menyembelih, darahnya itu diborehin. Tahu diborehin nggak? Diborehin, tempelin ke tangan,
itu darahnya ditempelin ke Ka'bah sebagai penghormatan kepada Tuhannya mereka yang dianggap membutuhkan darah. Ada orang nyembelih kerbau, dipotong sampai habis, kepalanya terputus dari badannya, palanya dibawa pakai nampan, dianyutin di kali. Kepalanya dibawa pakai nampan, dikasih telur ayam kampung, dikasih apa lagi? Kopi pahit, kopi manis, rokok lisong, kembang 7 rupa, dianyutin kemana? Dianyutin ke laut. Ini loh, Allah itu ndak butuh darahnya, Allah itu ndak butuh dagingnya. Yang Allah minta itu apa? Ketakwaan. Maka orang kalau sedang ingin membuktikan ketakwaannya, sedang ingin membuktikan ketakwaannya kepada Allah, maka jadikan hewan kurban itu sebagai cara untuk membuktikan ketakwaannya. Maka jangan lagi peduli pada pandangan orang. Sama kayak orang kurban. Saya kalau kurban, saya cerita. Saya pernah dulu punya uang, ada uang waktu itu, saya mau beli kambing. Saya lihat kambing berapa harganya, yang ini 2 juta, yang ini 3 juta, yang ini 4 juta, yang ini 5 juta. Saya berpikir, oh saya punya uang, saya beli yang 3 juta, dapat 3 nih. 3 juta dapat di 3. Saya, buat istri saya, buat anak saya. Itu 3 juta itu masih saya tawar. Pak, ini bisa kurang enggak? Berapa Pak Ustadz? Ya kurang dikit lah. Itu tiba-tiba di dalam hati saya, kalau kita ngaji namanya fiqhul adhiyah, fikih kurban. Itu kan kalau kurban itu kan sunnahnya apa? Memberikan hewan yang terbaik, yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran sebelumnya, sebutkan ayat dalam sebelumnya, hatta tunfiku mimma tuhibbun. Bukti kalian kepada Allah itu menginfakkan, mengkurbankan sesuatu yang kalian paling suka. Loh kok kita mau ngasih Allah, kita masih hitung-hitungan. Punya duit nih, bukan lagi nggak punya duit, ini lagi punya duit kok masih mikir harga, masih mikir jumlah. Padahal yang Allah minta adalah kualitas loh. Kita kalau seneng sama sesuatu, mohon maaf nih, kalau kita seneng sama burung, kita mau belinya yang murah apa yang mahal kalau punya duit? Orang kalau suka sama burung itu maunya beli yang murah apa yang mahal kalau punya duit? Beli yang mahal. Kadang-kadang tidak logis ya. Ada burung jalang Bali harganya 25 juta, itu ibu-ibu yang nggak senang pasti ngomel, ini burung begini doang harganya 25 juta. Sama kayak kita ngomel sama anak kita, HP begini doang harganya 30 juta, nggak masuk di akal. Sama kayak bapak-bapak komentar sama ibu-ibu, baju kayak begini harganya 800.000 misalnya, ya kan? Ini kan karena apa? Mencintai sesuatu yang dia miliki. Ada bapak-bapak seneng sama mobil, saking senengnya sama mobil dia nggak mau kursinya, kulitnya biasa-biasa aja, dia bikin jok baru, warnanya sesuai seleranya. Masih kurang lagi, peleknya dia cari yang paling mahal. Peleknya sudah ada, beli mobil pasti sudah punya pelek. Ini tapi nggak kepengen, cari pelek lagi. Satu peleknya, satu setnya harganya 12 juta.
Itu kadang-kadang ibu-ibu melihat ini pelek buat apa sih? Sama-sama bisa muter. Ini karena apa? Karena cinta. Orang kalau cinta pada sesuatu, maka dia pasti ingin yang terbaik ketika dia memiliki rizki. Nah ini kalau ukuran korban. Itu begitu saya mau korban, tiba-tiba hati saya ngomong, punya duit kok ngasih Allah yang jelek, punya duit kok ngasih Allah barang hasil nawar. Ya. Kambing itu paling ditawar paling turun 100.000, bener gak? Ada nggak orang nawar kambing turun 1 juta? Paling 100.000, 150.000. Itu kan membuat pedagang juga tidak nyaman. Tadinya mau dapat keuntungan sekian, dapat keuntungannya berkurang. Mirip kayak ibu-ibu lah, kalau ibu-ibu dagang ditawar rasanya bagaimana. Maka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan pernah nawar. Maka waktu itu saya mau beli kambing yang tadinya 3 juta, saya nggak jadi beli, saya beli yang kambing harga 7 juta. Kenapa? Kasih Allah yang terbaik. Ini kalau kita pada posisi punya uang. Saya sampaikan kemarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberatkan. Manistato'a ilaihi sabila. Tidak pernah memberatkan dalam syariat. Yang penting mampu. Ukuran mampu itu bisa kita ukur dengan diri kita sendiri. Sehingga sahabat Ibnu Abbas itu bahkan memberikan contoh, kalau tidak punya uang buat beli sapi, tidak punya uang buat beli kambing, tidak punya uang buat nyembelih onta, sahabat Ibnu Abbas itu kasih contoh nyembelih apa? Nyembelih ayam. Ayam. Ya, tentu tidak menggugurkan kesunahan terkait dengan apa? Pilihan korban itu dengan kambing, dengan sapi. Tapi paling tidak itu memberikan kesempatan orang-orang yang nggak punya untuk menunjukkan apa? Ketakwaannya. Maka lagi-lagi bukan soal darahnya, bukan soal dagingnya, tapi soal keikhlasan kamu untuk mendekat kepada Allah. Kadang-kadang kalau ukuran kambing, ukuran nggak enak ini. Masa Pak Haji nyumbangnya sapi kurus, jangan. Yang gedean dikit. Itu pikirannya, itu ketika beli itu pujiannya orang. Padahal Allah itu tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya. Allah cuma butuh di dalam hati kamu ketika mengeluarkan hartamu untuk menyembelih itu, apakah dengan sesuatu yang terbaik yang kamu milih, sehingga itu dinilai. Bagaimana Qabil sama Habil, ya kan? Ketika menyembelih salah satunya, yang satu ngasih yang terbaik, sementara yang lain ngasih yang paling jelek. Punya kambing 40, ini disuruh korban, itu ambil aja tuh yang sakit, sayang, ya kan? Begitu punya duit nih, punya duit 50 juta, begitu ngelihat kambing, ini kambing berapa? Yang ini aja dah 2 juta. Kan yang penting korban. Ukurannya bukan yang penting korban, tapi mana yang terbaik, yang kamu sukai, yang kamu senangi, itu korban kan? Ingat nggak ketika Nabi Ibrahim ya, itu kan Nabi yang julukannya kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih ya, sesuatu yang paling dia cintai. Siapa? Anaknya, anak laki-laki yang ditunggunya selama 90 tahun. Apa yang terjadi saat terkait dengan ini? Suatu ketika ada malaikat turun menyamar menjadi manusia. Nabi Ibrahim itu kan punya peternakan, punya hewan ternak itu banyak sekali. Para nabi-nabi itu sukanya beternak. Datang malaikat minta hewan ternaknya, kasih. Datang lagi besok, kasih. Datang lagi besok, kasih. Kemudian malaikat ini nanya, Nabi Ibrahim,
Ini luar biasa sekali. Anda saya minta kambing dikasih, Anda minta kambing dikasih. Kata Nabi Ibrahim, jangankan kambing 1, kambing 1000 saya kasih. Jangankan kambing 1000, anak saya kasih. Ini hati-hati dengan omongan. Apa yang terjadi kemudian? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Ini dalam satu riwayat. Riwayat yang lain, ya, ketika Nabi Ibrahim melihat orang-orang melakukan dosa besar, melakukan kekafiran, melakukan kedurhakaan, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, cabut aja itu nyawanya orang. Kita kadang-kadang Pak, ya, melihat ada orang maling, pernah nggak nangkep maling? Ada yang bilang, udah matiin aja itu matiin, udah bakar aja itu bakar, bener nggak? Udah pukul aja itu, nggak ada gunanya hidup. Kadang-kadang kita lagi naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada orang tatoan segala macem, ya. Kemudian apa? Malak, ngamen dan lain sebagainya. Kadang-kadang muncul dalam hati, ini orang hidup gunanya apa ya? Kadang-kadang kita ngelihat penjahat, yang ngelihat koruptor, itu kita ngelihat dengan pandangan orang ini mending dimatiin aja. Nabi Ibrahim begitu. Ketika melihat orang melakukan dosa besar, matiin aja ya, cabut nyawanya, nggak ada gunanya hidup di dunia ini. Itu dalam syarah Hikam Ibnu Ajibah itu disebutkan, ketika kemudian Nabi Ibrahim sering melakukan itu, Allah memujinya dengan diminta menyembelih putranya. Apa maksudnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam riwayat itu, Ibrahim, engkau selalu meminta ketika ada manusia yang melakukan dosa besar, kau cabut nyawanya. Padahal manusia itu aku yang ciptakan, aku yang miliki, aku mencintainya. Sekarang aku uji, gimana ketika anakmu yang kamu cintai, aku minta kepadamu, apakah kamu ikhlas, apakah kamu rela? Begitu juga perasaan yang sama. Maka Nabi Ibrahim kan diperintah 1 kali tidak melakukan, dapat mimpi 2 kali tidak melakukan, dapat mimpi ketiga kali tidak juga, kemudian baru yakin setelah anaknya mengatakan, wahai ayahku, aku adalah bagian dari orang-orang yang sabar dan kuat menjalani ini. Makanya hati-hati kalau ngomong Pak, kadang-kadang kita, ya saya mau duit segini nggak apa-apa. Kalau hilang ya saya tinggal minta kepada Allah. Hilang beneran nangis nanti. Iya kan? Makanya kata guru saya itu kalau doa jangan Allahumma ja'alni minas sabirin. Ya Allah jadikanlah saya orang-orang yang sabar. Nanti diuji terus Pak sampai benar-benar sabar. Ya. Nanti diuji terus sampai benar-benar sabar. Maka terkait dengan la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Ukuran korban itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi niat kamu mendekat kepada Allah. Bukan pada pandangan orang lain, ini kambing bagus, ini sapi bagus, harganya mahal, enggak. Kita kasih sudah yang terbaik menurut kita. Orang mau ngomong apa, panitia mau bilang apa, tetangga mau komentar apa, itu tutup hati kita. Kita tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau mampunya kambing harga 2 juta, jangan dipaksain. Gak enak ngasih kambing 2 juta, apa kata Pak RT nantinya. Padahal kita sudah mampunya membeli kambing 2 juta. Sebaliknya punya duit banyak, ya, beli sapi ini yang bagusan dikit. Kenapa? Gak enak saya pergi haji tiap tahun, masa sapinya kecil. Nah, itu pandangan orang lain. Padahal yang Allah tunggu adalah apa? Rasa ikhlasnya menyembelih sapi dan kambing, bukan pada persoalan dagingnya, bentuknya, rupanya, tapi yang Allah tunggu apa?
rasa cintanya, rasa sukanya kepada sesuatu itu. Seperti orang yang punya uang, suka sama burung, dia pasti beli burung yang bagus. Suka sama ikan, punya uang, dia beli ikan yang bagus. Suka sama motor, punya uang, dia beli motor yang bagus. Tapi kenapa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih Anda rezeki, yang ngasih Anda sehat, itu tidak kemudian Anda prioritas? Saya kasih contoh, bapak-bapak, kalau hari ini ada orang yang ngasih bapak ini 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, kira-kira seneng nggak? Hah? Pak Ketua DKM kalau dikasih 1 miliar hari ini seneng nggak? Saya kasih Pak ini uang 1 miliar buat bapak. Untuk apa Pak Ustadz? Terserah. Itu kira-kira beliau akan terima kasih banget nggak sama saya? Terima kasih banget nggak? Terima kasih. Bahkan saya suruh beliau datang ke rumah, nunggu 1 jam, nunggu 1 hari, mau pasti. Biar dapat uang 1 miliar. Tapi saya bilang, Pak, ini uang 1 miliar, Bapak terima, tolong habiskan ya Pak. Kalau habis nanti bilang sama saya. Tapi Bapak besok mati. Bapak besok meninggal dunia. Saya tanya, Bapak jadi nggak terima 1 M-nya? Jadi nggak Pak terima 1 M-nya? Ketika ada orang memberikan kita uang 1 miliar, kita berterima kasih luar biasa sama orang itu. Kalau perlu kita menghamba kepadanya, kalau perlu kita menjilat tangannya, ya kan begitu. Jangankan 1 miliar, orang demi uang 1 juta aja berani bunuh orang lain. Ini 1 miliar. Tapi kalau dikasih 1 miliar, habis itu Bapak besok pagi meninggal dunia, ya nggak jadi Pak, ini ambil aja. Saya mending hidup, percuma punya duit 1 miliar, habis itu nggak hidup. Kita kepada orang yang ngasih 1 miliar, itu bisa menghamba sedemikian rupa. Tapi ketika kita ditawarkan kematian, kita lebih memilih tidak mati daripada menerima 1 miliar. Terus kenapa? Pada zat yang ngasih Bapak hidup itu, Bapak belum bisa berterima kasih seperti Bapak berterima kasih kepada orang yang ngasih 1 miliar. 1 miliar itu jika ditimbang dengan kehidupan sebanding nggak? Sebanding nggak? Ditukar dengan kehidupan sebanding nggak? Berapa banyak orang mengeluarkan duit miliaran untuk demi bisa hidup. Orang operasi jantung dulu belum ada BPJS, sekali operasi 300 juta, 400 juta, 500 juta. Ya kan? Berapa kali operasi itu bisa habis miliaran. Itu demi hidup. Nah ini kita hidup nggak bayar, oksigen nggak bayar, sehat nggak bayar. Kenapa pada hal-hal yang seperti ini, untuk urusan ibadah itu kita masih mikirin orang lain yang nggak ada sangkut pautnya dengan badan kita. Begitu takbir Allahu Akbar, yang kita pikirin itu pandangan orang lain, bukan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih sehatnya kita. Maka la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Yang Allah tunggu itu adalah ketakwaan, rasa takut dan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pujian, bukan pandangan manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakan, ketika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kamu, sudah suruh belum? Ketika kamu menyembunyikan apa yang ada di hati kamu, maksudnya apa? Orang beribadah tapi nggak ikhlas.
Orang nyumbang tapi nggak ikhlas. Ikhlas itu fakdul ikhlas. Ikhlas itu ketika tidak muncul kata ikhlas di dalam hati kita. Kalau Bapak nyumbang 200.000 10 tahun kemarin masih ingat, saya pernah nyumbang di Nurul Iman satu sak semen, itu Bapak masih ingat sampai sekarang, itu tanda bahwa keikhlasan itu belum ada di dalam hati. Ya sama kayak kita pernah sholat lah. Sholat yang ikhlas itu sholat yang nggak pernah kita ingat sama sekali. Ibadah yang paling ikhlas itu adalah ibadah yang tidak kita ingat sama sekali. Kenapa? Karena itu sebuah rutinitas kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah pernah nyumbang ke Nurul Iman. Kapan Pak? Waktu Covid 2020. Nyumbang berapa? 1 juta. Masa sekarang saya nggak pernah diundang lagi acara pengajian, saya udah pernah nyumbang. Yang diingat itu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu isi hati kalian. Tahu maksud hati kalian. Ketika Anda mengatakan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata ibadah Anda untuk orang lain, maka Allah akan memberikan ibadah itu berupa pujian orang lain kepada Anda. Ketika Anda datang di hadapan Allah, nilai ibadah itu tidak dianggap, tidak dihitung, tidak dianggap sebagai bagian dari amal ibadah kita. Kira-kira rugi apa enggak Pak? Rugi enggak? Ya, rugi. Sholat 20 tahun, 30 tahun ternyata untuk pandangan orang lain. Zakat untuk pandangan orang lain, nyembelih kurban untuk pandangan orang lain, berbuat baik untuk pandangan orang lain. Maka jadikanlah ibadah kita khalisan mukhlisan liwajhillah, untuk mengharap ridho dan rahmatnya Allah. Ada di surat Al-Insan. Sayyidina Ali pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemiskinan. Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah, pemimpin tertinggi dunia waktu itu. Ini kadang-kadang mantunya aja bisa luar biasa. Ini mantunya Rasulullah diuji dengan kemiskinan, saking miskinnya di rumahnya nggak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali kemudian bekerja di luar, mendapatkan upah 1 karung gandum, 1 karung beras. Dalam keadaan berpuasa, wa yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Di surat Al-Insan itu disebutkan dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan tidak punya, kemudian punya sedikit rezeki. Wa yut'imuna ta'ama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ini kemudian memberikan makan orang lain yang datang ala hubbihi, karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dalam keadaan nggak punya. Ngasih makan siapa? Miskina wa yatima wa asira, ngasih orang miskin makan, ngasih anak yatim makan, ngasih tawanan perang makan. Itu masing-masing datang secara bergantian, sehingga 1 karung itu sepertiganya dikasih ke orang miskin, sepertiganya dikasih anak yatim, sepertiganya dikasih tawanan perang. Habis itu berasnya. Wa yut'imuna liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makan kepada orang lain itu untuk mengharap rahmat dan ridhonya Allah, wala nuridu minkum jazaan, dan tidak mengharapkan balasan, wala syukuran, dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini kadang-kadang kita ngasih orang
Ah, lu udah dikasih, kagak terima kasih lu. Kita masih merasa bahwa diri kita yang memberi. Padahal rezeki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah ya, menyelipkan atau menambahkan perkataan-perkataan ketika kita bersedekah dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kalau kita udah ngasih, orang yang nggak terima kasih udah biarin aja. Ada orang ngasih ya, di pinggir jalan kita kasih, cuman 1.000, alhamdulillah. Jangan dibalas lagi dengan makian, dengan cacian. Kita ngasih masjid, ya, pengurus masjidnya misalnya kurang berterima kasih, sudah selesai. Itu sudah ngasih. Jangan berharap lagi pujian. Kalau kamu masih berharap lagi ucapan terima kasih Pak, alhamdulillah Pak, makasih Pak, kita masih berharap itu, berarti sedekah kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena untuk mendapatkan pujian. Mari kita jaga hati kita ketika beribadah, kita kuatkan hati kita murnikan hati kita ketika kita mau beribadah. Jangan sampai karena orang lain. Tapi hati-hati juga, jangan karena kemudian habis ngaji ini saya nggak jadi sholat Pak Ustadz. Kenapa? Perasaan saya masih berharap pujian orang lain. Jangan. Tetap kita paksakan diri kita untuk sholat, untuk beribadah. Jangan meninggalkan ibadah karena takut ria, karena takut pujian, karena takut hinaan. Kita jaga hati kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati saya agar bisa ikhlas, agar bisa ibadah, mengharap apa? Mengharap satu-satunya rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.